Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia dan didukung oleh program Right Here Right Now 2, Generation Gender, dan Power to Youth. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin tema peran pendidikan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Bersama saya, Deborah Tanya. Belakangan ini tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindakan kriminal terhadap anak di Indonesia ini mencapai lebih dari 9.600 kasus. Ini yang terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023 yang lalu. Sementara itu, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan atau sekolah bukanlah sekadar berita atau statistik, tetapi merupakan kenyataan yang dapat mempengaruhi masa depan generasi penerus bangsa. Dalam episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam, menelusuri akar permasalahan dan mencari solusi bersama agar kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan menginspirasi. Baik, bersama-sama kita akan mencari tahu nih bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Kita sudah terhubung secara online dengan Mas Indra Budi Setiawan, analis data dan informasi, serta anggota tim pencegahan kekerasan seksual di bidang pendidikan, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek RI. Halo Mas Indra, apa kabar? Halo, baik Kak Deborah. Senang sekali Mas Indra sudah gabung sama kita. Makasih loh sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Kak. Aku juga terima kasih sudah diundang di podcast ini. Iya, kalau Mas Indra ini kan dari tim pencegahan kekerasan seksual khususnya di bidang pendidikan ya. Kalau Mas Indra mendefinisikan sendiri kekerasan di pendidikan atau di sekolah tuh seperti apa sih Mas? Dan seberapa sering hal ini terjadi di sekolah? Baik. Kekerasan tentu saja kita nggak bicara lokusnya dulu gitu ya. Kekerasan dimanapun itu adalah tindakan yang pastinya menyakiti diri sendiri atau orang lain nih. Bisa juga sebenarnya diri sendiri ke diri sendiri gitu. Tapi kita akan bicara bahwa ada pihak lain yang kemudian menyakiti orang lain gitu ya. Dan kekerasan selalu menimbulkan rasa sakit gitu, yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikis. Jadi kekerasan juga dapat dimaknai adanya upaya pemaksaan kehendak dari satu pihak ke pihak lain. Jadi kalau kita bicara di sekolah mungkin juga ada beberapa kasus yang nanti kita akan diskusikan gitu ya. Iya, oke. Baik, berarti Mas Indra nih juga sudah terjun langsung ya ke sekolah-sekolah karena berkaitan dengan tindakan kekerasan ini, seperti itu Mas? Iya. Kami juga melakukan asesmen nasional ya di Kemendikbudristek gitu ya untuk mencari data-data sebenarnya seberapa banyak sih kasus kekerasan terjadi gitu, dan datanya cukup miris gitu untuk data di pendidikan ya, bahwa kita tidak bicara sudah terjadi atau belum, tapi bicaranya dengan bahasa potensi terjadi. Jadi kalau kita bicara perundungan, jadi salah satu bentuk kekerasan itu kan perundungan ya, kekerasan yang dilakukan berulang-ulang. Sekitar 36,31% peserta didik itu berpotensi mengalami perundungan. Ini dari data asesmen nasional yang dilakukan Kemendikbudristek tahun 2022. Gitu. Ini berarti kan 1 dari 3 anak ya berpotensi mengalami perundungan di sekolah gitu, di satuan pendidikan. Kemudian 26,9% peserta didik, ini juga masih 1 dari 4 ya, berpotensi mengalami hukuman fisik. Jadi tadi mungkin dari rekan sejawat gitu ya, yang seumuran. Nah kalau hukuman fisik tentu saja dari orang yang lebih tua gitu ya, yang memiliki kuasa lebih, kita bisa bilang guru gitu, pendidik gitu. Nah ini masih ada potensi itu di lingkungan pendidikan gitu. Bahkan kalau berbicara yang khususnya di bidang yang kami tangani gitu ya, atau saya tangani di kekerasan seksual, ini 1 dari 3 nih, 34,5% peserta didik ini berpotensi mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Jadi dari data-data statistik itu sudah kayak cukup mencengangkan gitu ya. Tadi ditambah lagi data yang tadi Kak Deborah sampaikan gitu, data dari Januari sampai Mei aja gitu 9.000 kasus ya yang dilaporkan. Iya. Itu yang dilaporkan ya.
quote-to-quote-nya itu yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan. Masih banyak lagi kasus-kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan gitu. Iya, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat zaman sekarang kan media sosial nih sangat marak ya digunakan oleh berbagai usia, dan lewat media sosial itu juga kita jadi bisa tahu nih ada kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual ya, Mas Indra. Ini berarti sedikit banyak ada menolong lah ya media sosial ini ya. Untuk istilahnya meng-up berita tersebut. Untuk meng-up berita iya, tapi terkadang kalau terjadinya korbannya anak gitu ya, yang sering kami sayangkan adalah adanya exposure ke anak tersebut. Jadi malah yang dikejar nih ngejual dramanya gitu kan, atau mungkin malah identitas si anak korban atau anak pelaku ini yang diumbar ke media. Nah ini yang seringkali kami sayangkan, karena walaupun menjadi pelaku, kalau dia masih usia anak ya harus dilindungi juga gitu. Nah ini yang masih banyak perlu kita pahami bersama gitu ya. Bukan semua hal itu harus di-spill ya. Gitu. Jadi kan ada beberapa kasus yang terbantu karena adanya pengungkapan di media sosial gitu. Ada beberapa kasus tapi ada beberapa kasus yang menjadi blunder sehingga anak yang menjadi korban maupun menjadi pelaku malah mengalami depresi gitu, malah mengalami tekanan-tekanan dari sosial, dari masyarakat, dari media, yang ini kemudian berdampak cukup mengkhawatirkan juga buat mereka gitu. Itu Kak Deborah, jadi bisa iya bisa enggak sih jadinya gitu ya. Kalau Mas Indra sendiri nih sebagai istilahnya sudah memahami ya tentang kekerasan khususnya di bidang seksual di bidang pendidikan seperti itu. Kalau yang Mas lihat faktor-faktor utama sebenarnya yang menyebabkan kekerasan di lingkungan sekolah khususnya kekerasan seksual nih apa sih Mas? Kalau kita bicara di lingkungan sekolah yang dimana mayoritas penduduk sekolah itu adalah anak-anak gitu ya. Biasanya karena ketidaktahuan gitu. Jadi karena adanya iseng-iseng yang berujung sebenarnya masuknya menjadi kategori ranah kekerasan berbasis gender gitu. Misalkan nih contoh sederhana menggunakan, kalau dulu zaman saya waktu sekolah itu SD gitu kan, dengan temannya dibuka gitu kan, hanya untuk bercandaan. Mereka juga nggak tahu sebenarnya motivasinya cuma buat bercandaan gitu. Tetapi itu kan menjadi bentuk kekerasan seksual yang dilakukan gitu. Melakukannya bukan untuk motivasi seksual sebenarnya, karena mereka murni tidak tahu. Jadi akhirnya kembali lagi ke peran sekolah untuk memberikan batasan, untuk memberikan pengetahuan gitu ya, do's and don't-nya, kemudian juga memberikan pemahaman batasan-batasan diri dari masing-masing anak. Ada loh anak-anak batasan privat ya, ada bagian tubuh yang nggak boleh disentuh. Bahkan ada lagunya juga ya Mas Indra ya. Iya betul, kami dari Puspeka juga buat lagunya ya gitu. Selanjutnya kalau yang Mas Indra lihat nih dari pihak pemerintah gitu ya, mewakili Kemendikbudristek, bagaimana pendidikan ini bisa berperan dalam mencegah kekerasan di sekolah? Ya, pendidikan sendiri kalau kita bicara dari definisinya dulu gitu ya, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan gitu ya. Dan menurut saya pendidikan peran utamanya malah itu justru ya, untuk mencegah kekerasan, memberikan pemahaman. Nah, seberapa vital peran pendidikan gitu ya tadi pertanyaannya. Ya itu, malah justru pendidikanlah yang penting untuk mengajarkan itu. Mengajarkan bagaimana kita tidak melakukan kekerasan, bagaimana kita bisa memiliki batasan diri dan seterusnya. Nah, yang sering sekali miskonsepsi gitu ya. Masyarakat kita melihat bahwa pendidikan ini kayaknya hanya dilakukan di sekolah nih harusnya gitu. Padahal keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama harusnya. Orang tua inilah pendidik yang utama. Yang tadi kita mungkin mendiskusikan sedikit tentang batasan diri tadi ya. Itu bukan tiba ujuk-ujuk ada di sekolah anak itu langsung paham. Pasti orang tua mengajarkan baik buruk di rumah, tentang batasan moral. Setiap keluarga pasti memiliki lah
norma-norma yang diajarkan kepada anak ya sebelum dia masuk ke sekolah gitu. Nah, itulah peran penting pendidikan gitu. Kalau satuan pendidikannya yang menjadi tempat, ya ini juga tidak kalah penting juga gitu kan, sebagai pusat pendidikan yang kedua nih setelah rumah gitu kan. Bahkan kalau di rumah itu lebih mudah untuk mengajarkan anak karena menurut saya ya, karena hanya anak kita saja yang diajari gitu ya. Tapi sekolah ini tempat berkumpulnya dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam keluarga yang ketemu dengan nilai-nilai yang berbeda nih. Betul. Nah, sekolah yang kemudian mengajarkan batasan-batasan orang lain, yang kemudian membuat norma masyarakatnya seperti apa berawal dari masyarakat sekolah dulu gitu ya. Maka itu dari pendidikan itulah yang kemudian kita juga mengetahui, oh ternyata kalau nyolek pantat temennya itu nggak boleh toh gitu. Kita baru tahu nih gitu dengan diajarkan di pendidikan gitu ya. Jadi ruhnya untuk pencegahan itu malah pendidikan kalau menurut saya. Jadi tidak bisa lepas dari pendidikan itu sendiri gitu, baik di rumah maupun di sekolah. Harus diselipkan untuk memberikan batasan-batasan kepada orang. Nggak boleh mukul teman gitu kan, nggak boleh nyubit teman atau mungkin menyakiti atau mungkin bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Nggak boleh ngejek, ya kan? Nggak diajarin tuh di rumah tuh kita. Nggak gitu boleh ya. Ngejek. Mereka kan nggak ngerti ya. Betul, gitu. Perlu diajar. Nggak boleh ngejek misalnya. Ya kan di rumah anak tunggal nggak pernah ada yang di ini, kemudian masuk ke sekolah dia manggil asal manggil aja gitu. Misalnya itu kan nggak boleh gitu kan, memanggil harus nama panggilan, jangan atau gitu ya, jangan atau nama bapaknya ya biasanya. Iya, gitu. Biasanya gitu nih anak-anak manggilnya nama orang tuanya ya. Gitu. Jadi itulah pentingnya pendidikan ya, dan di satuan pendidikan kemudian jangan sampai hal-hal yang dirasa normal di satu tempat kemudian dinormalkan di semua tempat gitu. Jadi pentingnya kita belajar peraturan bagaimana bermasyarakat itu di satuan pendidikan kok gitu. Gitu sih Kak Deborah. Bagaimana bisa membawa diri ya. Memang harus diajarkan sedari dini dan bukan tugas tanggung jawab sekolah saja, tapi yang lebih penting adalah lingkup keluarga karena yang banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak itu ya. Kalau kita bicara tentang anak sekolah. Nah, kalau misalnya Mas Indra sendiri, kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kemendikbudristek ini, bagaimana keterlibatan dari pemerintah untuk membuat program atau inisiatif supaya bisa meningkatkan kesadaran nih, supaya tingkat kekerasan bisa menurun? Baik, kalau di Kemendikbudristek sendiri, sudah ada 2 peraturan anyar ya, maksudnya dari tahun 2021 ada Permendikbudristek 30 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan tinggi di lingkungan pendidikan tinggi. Jadi itu yang kemudian tim kami yang kemudian digulirkan untuk ikut juga berkecimpung di bidang itu gitu. Dan kemudian di tanggal 8 Agustus tahun 2023, Kemendikbudristek juga menerbitkan peraturan nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang satuan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan. Nah, sebenarnya tidak hanya di peraturan saja yang kemudian ini menjadi dasar hukum gitu ya. Kalau kita bicara program kan harus ada dasar hukumnya. Tetapi ada beberapa program yang sudah dilakukan terlebih dahulu gitu. Yang salah satunya ini ada Roots gitu, atau program pencegahan perundungan di satuan pendidikan. Karena itu yang paling marak ya di anak-anak gitu ya, perundungan, kekerasan yang berulang entah secara fisik maupun psikis ya. Intervensinya sudah kami lakukan ke kurang lebih dari 10.000 Pak, lebih dari 10.000 sekolah yang sudah mendapatkan intervensi tersebut. Jadi sudah dikenalkan tentang program anti perundungan Roots, di mana program ini mengajak siswa untuk menjadi pemeran utama juga dalam pencegahan gitu. Namanya agen perubahan dari para siswa ini. Salah satu programnya seperti itu ya. Para siswa ini dipilih
bukan berdasarkan mereka ketua OSIS atau mungkin orang-orang yang top, yang menurut gurunya top gitu, tetapi harus melalui polling dari siswa-siswa yang kira-kira temanmu yang paling punya pengaruh siapa sih gitu. Bisa aja nih anaknya agak Bandung nih, agak bandel gitu ya, dipilih. Tapi justru itu yang ingin kami lakukan, bahwa anak Bandung begitu diubah, dia punya pengaruh, dia bisa ngajak loh teman-temannya itu untuk mengurangi, jangan ngecek-ngecek lagi deh gitu. Kan dia nanti dapat materi-materi ya. Pembekalan materi gitu ya, Mas Indra. Betul, pembekalan itu. Ada sekitar 50.000 kalau tidak salah yang sudah mengikuti pembekalan itu ya. Kami memang melakukannya secara daring, jadi lebih banyak yang bisa mengikuti. Dari materi-materi itu, kita sebutnya agen perubahan. Jadi agen perubahan di satuan pendidikan. Mereka yang mengajak teman-temannya untuk mulai mengurangi yang mungkin menurut mereka bercanda tapi masuk ke dalam ranah kekerasan. Kemudian yang menurut mereka tidak apa-apa, yang tadinya ya biasa, dia itu digituin gitu kan. Misalkan ada satu orang yang sering disuruh-suruh gitu ya. Mulai membela anak-anak yang sering dibully gitu kan. Ini mulai menjadi tren yang positif di kalangan sekolah-sekolah yang sudah mendapat atau sudah melakukan program Roots ini gitu. Itu Pak Kak Deborah, itu salah satu gitu ya. Dan banyak program kegiatan kami yang kami lakukan, dan salah satu mungkin yang lain kampanye ya. Kalau mungkin teman-teman nanti yang sempat ngintip gitu, kami punya YouTube YouTube channel juga gitu ya. Boleh sekalian dipromosikan media cerdas sosialnya. Berkarakter, betul. Kami menggunakan nama Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, baik di YouTube channel maupun Instagram dan TikTok juga ada kami. Dengan nama yang sama ya Mas Indra? Dengan nama yang sama, Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Di dalamnya banyak video-video lucu, video-video kampanye, video konten-konten yang pendek-pendek. Tentu saja kalau YouTube banyak yang panjang gitu ya, Instagram penuh dengan gambar-gambar, kalau TikTok ya video-video pendek yang kita buat lucu-lucu lah gitu ya. Tetapi ada pesan-pesan anti kekerasan yang kami sisipkan gitu. Iya. Gitu Kak Deborah. Nah memang kampanye-kampanye ini memang harus terus dilakukan agar bisa mengurangi ya, bahkan bisa tidak ada lagi yang namanya kekerasan seksual di tingkat pendidikan seperti itu. Betul. Khususnya ya. Nah, kalau misalnya Mas Indra ini dari Pusat Penguatan Karakter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mungkin bisa diceritakan lebih luas lagi nih yang dipegang atau yang menjadi tanggung jawabnya dari Mas Indra ini seperti apa dan tim? Oke. Ya. Sesuai dengan nama unit kami ya, unit kerja kami atau satuan kerja kami. Jadi Pusat Penguatan Karakter ini kemudian mendapat mandat pekerjaan yang berkaitan dengan karakter. Gitu. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian kami juga ada tim khusus yang kemudian menangani isu-isu inklusivitas, kesetaraan gender gitu ya. Dan kebetulan kalau saya dimandatkan berada di tim iklim keamanan sekolah. Jadi iklim keamanan sekolah ini yang berbicara tadi ya tentang bentuk-bentuk pencegahan kekerasan. Ada tim anti perundungan, ada tim anti intoleransi, kemudian ada satu tim lagi tim anti kekerasan seksual, di mana saya dan beberapa teman bergabung di situ. Nah, program-programnya tentu saja menyasar sesuai dengan penugasan kami. Kalau saya penugasannya di kekerasan seksual gitu ya. Di kekerasan seksual, kami lebih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan gender dan lain sebagainya. Begitu Kak Debu. Baik, Mas Indra, ternyata ini lingkupnya juga banyak ya, nggak cuma ada tentang karakter juga, tapi juga untuk yang lebih ke pendidikan kekerasannya juga ada tim lain lagi ya yang mengatasinya. Betul. Ya. Oke. Jadi ya dan kami juga dimandatkan melalui SK Menteri gitu ya, masuk ke dalam tim kelompok kerja, menjadi di dalam kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. Nah, di Puspeka ini sebagai PIC pencegahan. Jadi kalau berbicara
kampanye, kemudian berbicara materi-materi apa saja yang bisa disampaikan. Biasanya kami yang ditugasi gitu. Tapi kalau sudah berbicara penanganan, ini kan suatu hal yang berbeda ya. Iya. Penanganan itu berarti sudah terjadi kasus, ada yang dilaporkan, ada yang melaporkan, ada korban. Nah ini biasanya nanti kami akan bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal sebagai PIC, biasanya akan merujuknya ke, ini lokusnya di satuan pendidikan apa nih? SDK, SMBK, SMAK, atau pendidikan tinggi. Jadi bersama dengan direktorat-direktorat terkait, misalnya akan ada tim dari kementerian yang kemudian membantu mengintervensi bagaimana penanganannya supaya terjadi penanganan yang baik gitu ya, yang adil bagi korban. Baik, kalau misalnya kita berbicara tentang konsekuensi ya atau akibat dari melakukan kekerasan seksual khususnya di lingkup sekolah, ini kan tentu ada istilahnya hukuman ya kalau kita bisa bilang. Itu gimana sih Mas Indra melihatnya ketika mereka melakukan suatu kesalahan gitu ya, melecehkan secara seksual teman sekolahnya ataupun dari pihak guru ataupun pihak pegawai sekolah, itu perannya Mas Indra di situ seperti apa, Mas? Peran saya atau sekolah harusnya bagaimana berperan saat ada kasus gitu? Iya. Apakah mereka akan dibawa ke pihak berwenang atau seperti apa? Oke. Ini kan tergantung dari bentuk kekerasannya juga gitu. Kekerasan seksual ini kan spektrumnya kita bagi menjadi 3 gitu, katakanlah ya, ringan, sedang, berat. Kalau ringan ya bentuk catcalling, menatap, kemudian menggoda gitu kan ya. Itu juga masih dalam bentuk ringan. Nah, balik lagi ke bentuk kasusnya seperti apa. Kemudian pelaku dan korban siapa, gitu. Pelaku dan korban siapa. Kami tidak menolerir apabila korban itu anak, gitu ya. Jadi, misalkan yang paling gampang anak SMA gitu, berpacaran dengan guru yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian ada aktivitas yang sudah disepakati mereka gitu, aktivitas seksual. Ini sudah masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena dalam usia anak gitu kan. Kita tidak akan ada tolerir di situ. Nah, masuk ke APH atau tidak, kalau menurut UU TPKS gitu, saat kita mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual, harusnya kita melaporkan gitu. Cuma nanti kan dari korban dan keluarganya bagaimana gitu. Nah, di Permendikbud 46 sendiri, Permendikbud 46 tahun 2023, apabila ini terlepas dari pidana gitu ya, terlepas dari APH, sekolah juga bisa menindak apabila terjadi kasus gitu. Dalam ruang lingkup administratif ya pastinya ya, misalkan siswa-siswa, siswa guru siswa, dan sebaliknya. Karena yang kami temui juga, kasus ini yang menjadi korban adalah mahasiswa magang, di mana notabene adalah guru gitu ya, guru magang, pelakunya adalah siswa, gitu kan, melecehkan dengan catcalling, kemudian menyampaikan ujaran-ujaran yang seksis gitu kan. Nah, ini kan bentuk kekerasan juga ya, ujaran-ujaran itu ya gitu, yang kemudian mengintimidasi si guru ini sehingga tidak bisa menuntaskan kegiatan magangnya untuk PPL ya. Iya, praktek lapangan seperti itulah ya istilahnya ya. Ya, praktek pembelajaran lapangan ya. Jadi sehingga ini tidak bisa optimal nih dia yang lakukan gitu. Nah, yang dilakukan adalah di satuan perguruan tingginya sudah ada satgas yang kemudian membantu untuk merelokasi, maksudnya mengganti gitu ya, memindahkan si mahasiswi ini, dan juga sekolah yang sudah ada mandat membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Permendikbud 46 tahun 2023. Nah, tim inilah yang kemudian memberikan sanksi kepada si anak-anak ini. Tapi sanksi terutama kepada anak pastinya yang edukatif gitu, bukan sanksi yang kemudian memberatkan mereka dan mengancam posisi mereka untuk memperoleh pendidikan. Bahkan sampai seberat kekerasan yang paling berat pun yang dilakukan oleh anak, pelaku usia anak,
sekolah dan dinas pendidikan atau Pemda harus menjamin juga keberlangsungan pendidikan dari si anak ini gitu. Apabila sampai jadi dengan Permendikbud 46 ini ya tidak boleh dikeluarkan dengan mudah gitu ya. Kalau mungkin zaman beberapa tahun yang lalu atau saya mengingat zaman saya sekolah ada sistem poin ya. Terlambat poin 5, membolos poin 15, berkelahi poin 50 gitu kan. Jadi kalau poinnya sudah sampai 100, sekolah bisa mengeluarkan gitu. Dengan enak saja mengeluarkan gitu kan. Tapi kalau sekarang berbeda ya Mas ya? Ya, kalau sekarang harus ada diskusi dengan Pemda kemana akan dipindahkan, dan sekolah yang lain juga ditawarkan apabila mau menerima atau tidak. Jadi menjadi tanggung jawab sekolah dan Pemda untuk mencarikan si anak ini sekolah baru gitu, atau tempat untuk melanjutkan pendidikannya gitu Kak. Jadi kalau di sekolah sekarang ada namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian di level Pemda dengan Permendikbud 46 ini juga diminta untuk membentuk namanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang terdiri dari beberapa dinas. Jadi dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, tetapi ada Dinas PPPA, kemudian Dinsos dan seterusnya. Terutama dinas-dinas yang bekerjanya untuk anak gitu ya. Jadi ada gitu, kolaborasi juga yang dilakukan oleh Kemdikbud ya dengan kementerian-kementerian lain dan dinas-dinas lain. Betul. Nah, kalau Mas Indra sendiri nih sejauh ini menangani tentang kasus kekerasan gitu ya yang terjadi di pendidikan, di tingkat pendidikan, apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya, Mas? Ya, ini yang kami temui di lapangan ya, masih adanya mindset, kemudian pola pikir yang hal-hal seperti itu tuh normal gitu. Jadi penormalan terhadap kekerasan gitu yang berawal dari cara-cara untuk mendidik anak yang berbeda-beda gitu ya. Dan juga pastinya budaya bermasyarakat yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian saat ketemu di satu wadah namanya Satuan Pendidikan, terjadi nih konflik norma, konflik nilai nih. Ada yang misalkan paling gampang ini, saya analogikan, kita punya pensil, punya pulpen, punya penghapus, terus teman kita mau pinjam, ada yang di rumah diajarkan untuk bilang dulu, aku boleh pinjam penghapusnya nggak? Ya kan? Ada yang dia langsung ambil aja, karena di rumah tidak pernah dikasih tahu kalau membutuhkan sesuatu kamu boleh ngomong dulu, diizinkan atau tidak gitu. Nah, disinilah kemudian ada konflik dan mulai nih ada kekerasan yang terjadi, ngambil nggak dikembalikan atau minjem nanti dirusakkan, apa yang dia pegang sudah menjadi miliknya gitu, itu juga bisa terjadi. Jadi mulai dari yang hal-hal kecil dulu gitu ya. Nah kemudian kalau terutama di isu kekerasan seksual yang kita juga berkaitan erat dengan isu gender gitu ya, ada budaya-budaya patriarkis yang kemudian juga ikut menguatkan gitu saat terjadi kekerasan menjadi dinormalkan gitu. Ya wajar aja begitu, wajar aja begini dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesarnya adalah mengubah pola pikir seperti ini sih. Gitu. Jangan sampai kayak ya ini kan masa manggil panggilan gitu. Ini kan panggilan sayang, bukan ngejek kok. Tapi yang dipanggil itu nggak terima sebenarnya. Gitu kan. Dia menerima panggilan itu karena dia nggak mau menyakiti dengan menolak misalnya kayak gitu. Aku nggak pernah diajarin nolak sama orang tua aku, jadi ya udah aku terima aja gitu. Padahal dia nggak mau sebenarnya kan gitu. Cuman dia nggak tahu bagaimana caranya mengungkapkan. Nah, hal-hal penormalan tentang kekerasan inilah yang menurut saya masih menjadi tantangan besar sih gitu. Dan di kota besar berbeda lagi dengan di kota kecil, di pedesaan dan seterusnya, sampai kita memiliki pulau yang sangat banyak gitu ya, dari ujung barat ujung timur juga memiliki budaya-budaya berbeda yang kemudian nilai-nilai ini juga ikut nilai-nilai dari masing-masing budaya lokal ini juga ikut andil dalam bentuk-bentuk penormalan kekerasan itu kan, Liburan. Iya, memang kalau kita balik lagi ya harus dari lingkup terkecil ya, keluarga.
Ya. Jadi kalau di keluarga sudah dapat pendidikan yang benar tentang etika, tentang bagaimana batasan-batasan dalam bergaul seperti itu akan lebih bisa ditangkap juga ya sama anak-anak ya yang ada di rumah. Jadi di dalam Permendikbud 46 itu sekarang didefinisikan dalam 6 bentuk kekerasan, Kak. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian ada perundungan. Nah, kalau kita bicara perundungan, bedanya apa sih sama kekerasan fisik sama psikis gitu ya? Kekerasan fisik sama psikis itu dilakukan sekali saja. Mungkin saat meluap emosinya, gitu kan. Tetapi perundungan ini diniatkan untuk dilakukan berulang-ulang, nggak? Oke. Jadi, memanggil seseorang dengan satu nama udah dibilang, aku nggak mau dipanggil pakai itu, besok lagi masih membuat itu sebagai bercandaan. Ini sudah masuk ke perundungan. Nah, kemudian ada kekerasan seksual, batasannya sudah jelas di dalam Permendikbud 46 juga ada 26 bentuknya gitu ya. 26 bentuk yang masuk ke dalam kategori kekerasan seksual menurut Permendikbud 46. Kemudian ada intoleransi. Ya, intoleransi itu termasuk mengistimewakan, bukan membedakan ya, tapi mengistimewakan orang berdasarkan latar belakang dari kesukuan dan seterusnya. Jadi unsur-unsur yang sudah melekat pada dirinya itu unsur-unsur sejak lahir gitu. Nah, itu juga bentuk dalam intoleransi. Dan satu lagi yang didefinisikan di Permendikbud 46 ini adalah tentang peraturan yang mengandung unsur kekerasan. Misalkan mewajibkan ini itu gitu ya. Sekolah-sekolah umum yang mewajibkan hal-hal tertentu itu juga dalam bentuk sudah menjadi bentuk kekerasan yang diatur di Permendikbud 46. Nah, ada tim yang kemudian harus dibentuk oleh sekolah yang berisikan oleh minimal 3 orang yang terdiri dari pendidik dan orang tua ya. Jadi melalui komite. Orang tua makanya dilibatkan ini Kak sekarang di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Tadi juga menjawab yang pertanyaan sebelumnya gitu ya. Yang mungkin juga ikut terjawab di sini. Orang tua juga dilibatkan di dalam tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi semua lingkup kekerasan dimandatkan untuk tim ini menjadi pusatnya untuk pencegahan dan penanganan. Untuk melibatkan harus ada guru, harus ada orang tua minimal 3 orang. Gitu. Kalau sekolah itu punya tendik boleh dilibatkan juga. Begitu Kak Deborah. Baik. Nah, uniknya nih, setelah aku tambahin lagi sedikit. Uniknya adalah kepala sekolah nggak boleh masuk ke dalam tim ini. Oh gitu, kenapa tuh? Bisa dijelaskan? Karena kepala sekolah nanti yang menerima laporan dan meminimkan konflik of interest. Jadi kekhawatirannya saat ada kepala sekolah jadinya bukan tim yang bekerja tetapi kepala sekolah yang memandatkan harus terjadi sesuai dengan keputusannya dia. Gitu Kak. Jadi timnya itu tidak melibatkan kepala sekolah tapi guru dan juga perwakilan dari orang tua komite seperti itu ya. Itu yang diwajibkan. Baik Mas Indra, sebelum kita tutup mungkin ada pesan yang ingin Mas Indra sampaikan ke pendengar podcast kita hari ini terkait kekerasan seksual di sekolah, khususnya pada perempuan ya Mas ya. Silakan. Ya, kekerasan itu pasti selalu menyakitkan Kak Deborah, dan tidak ada satupun yang ingin menjadi korban ya. Apabila melihat atau mungkin teman dekat kita menjadi korban gitu atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk membantu. Gitu. Dan yang terutama nih, jangan sampai kita yang justru menjadi pelaku kekerasan karena kita tidak tahu gitu ya batasan-batasan yang harusnya dilakukan dalam bermasyarakat. Nah, ini saya juga mengajak kita bersama untuk mari kita bersama mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, setara, dan merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Itu aja Kak Deborah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih loh Mas Indra untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya di podcast hari ini dengan tema peran pendidikan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Dan juga Mas Indra Budi Setiawan selaku analis data dan informasi dan anggota tim pencegahan kekerasan seksual bidang pendidikan Pusat Penguatan Karakter dari Kemendikbudristek RI. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan tema yang berbeda.
Thank you. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia dan didukung oleh program Right Here Right Now 2, Generation Gender dan Power to Youth. Dan untuk ide dan masukan, silahkan Anda kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id dan atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.